Ya, selamat siang anak-anakku, masih setia belajar di rumah. Ya, Ibu Guru berharap dan Ibu Guru selalu berdoa kalian tetap baik-baik saja, sehat dan tetap rukun bersama dengan keluarga di rumah. Kalau kemarin kalian sempat menyaksikan video ya panjangnya Ibu Guru bercerita tentang perjalanan kisah Tuhan Yesus selama di dalam dunia ya. Jadi Tuhan Yesus di dalam dunia itu selama 33 tahun. Nah, sekarang saat-saat ini kita sudah melewati Paskah ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu mungkin kalian akan ingin sekali tahu di mana Tuhan Yesus berada sekarang ini. Ya, di mana Yesus sekarang? Sekarang Yesus ada di surga. Dia tinggal bersama dengan Allah Bapa. Tapi dia tahu persis apa yang sedang terjadi di bumi. Jadi jangan kita katakan bahwa Tuhan Yesus tidak ada di dalam dunia. Jadi apapun yang kita lakukan dia tidak tahu. Tidak. Dia tetap tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini. Dia tetap mendengarkan murid-muridnya, saudara-saudaranya yang memohon kepadanya. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, setiap berdoa kepada Tuhan, dia tetap mendengarkan doa kita. Untuk itu apa yang kita lakukan, apa saja yang kita lakukan, Tuhan pasti tahu. Dia tetap menjawab doa-doa kita semua. Nah, sesudah Tuhan Yesus berbicara segala sesuatu kepada para muridnya, dan terangkatlah dia naik ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian para muridnya pun pergi memberitakan Injil kemana-mana. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu terdapat di dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20. Kalau anak-anak setia membaca firman Tuhan di rumah, pasti tahu perjalanan kisah Tuhan Yesus. Dapatkah saya menjadi pengikut Yesus? Mungkin ada pertanyaan di antara kalian. Apakah saya bisa menjadi murid Tuhan Yesus seperti Petrus, seperti ke-12 murid Tuhan Yesus? Tentu saja bisa. Jika kamu percaya kepada Yesus bahwa dia telah mati untuk dosa-dosamu, kamu bisa menjadi pengikutnya. Waktu kamu menjadi pengikutnya, meskipun tubuh akan mati, jiwa akan pergi ke sorga untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Bukan hanya jadi pengikut, bahkan kita bisa juga menjadi muridnya dan bercerita kepada orang lain mengenai perjalanan kisah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi bila kita tidak percaya kepada Yesus? Bila kita mati, kita tidak akan masuk ke surga untuk tinggal dengan Yesus. Sebaliknya, kita akan pergi ke sebuah tempat yang Allah sudah siapkan bagi setan. Ya. Tempat itu dinamakan, dinamakan neraka. Neraka adalah tempat tinggal setan untuk selamanya. Itu sebuah tempat yang amat sangat mengerikan. Berita yang terbaik adalah bahwa kita tidak perlu masuk ke tempat itu. Tidak harus semua orang terpisah dari Allah dan Yesus. Sesuai dengan rencana Allah, yang perlu kita lakukan itu adalah percaya dan mengimani Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah menghapus dosa-dosa kita di kayu salib. Lalu kita siap pergi ke tempat istimewa yang Allah sudah siapkan bagi kita. Bagi anak-anak dan bagi ibu guru dan bagi semua orang. Tempatnya di mana? Tempatnya di surga. Nah, dalam Yohanes
hanya satu, katakan orang-orang yang menerima Tuhan Yesus maksudnya ya, dan percaya kepadanya, Allah memberikan kuasa kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, hebat sekali kita ini ya. Sudah diampuni dosa-dosa kita, kemudian kita disebut anak-anaknya, kemudian lagi dia memberikan kuasa kepada kita. Ya ampun, kalau kita mau lihat diri kita ini siapa ya? Tapi Tuhan mengangkat kita dan menyebut kita sebagai anak-anaknya. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, jika kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, dan itu setia, Dia itu setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita. Tapi ada satu syarat, ya, berdoa dan bekerja. Bukan hanya menuntut saja, tetapi kita berdoa. Bukan saja juga kita berdoa mulai dari pagi sampai paginya lagi kita berdoa, itu juga bohong, itu juga tidak baik ya. Tapi Tuhan mau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mengampuni dosa-dosa kita di kayu salib. Dan Tuhan mau juga kita bekerja untuk Dia. Ya, ora et labora, bekerja dan berdoa. Tidak hanya duduk-duduk saja, tidur-tiduran saja, ya. Tapi masing-masing manusia di dalam dunia ini sudah diberikan talenta Tuhan, sudah diberikan masing-masing pekerjaan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Mungkin kalian berpikir, nah kami anak-anak, tugas kami apa? Pekerjaan kami apa? Mama dan papa kan sudah punya pekerjaan, lalu kami apa? Ayo, tugas kalian apa? Tugas kalian itu membantu orang tua, ya. Belajar di rumah. Kalau sekarang ini wabah corona lagi menyerang seluruh dunia, maka kita diharapkan tinggal di rumah untuk belajar. Ya itu kita lakukan. Jangan malah kita pergi jalan-jalan, naik sepeda keliling-keliling, ya. Kalau kita diingatkan dan dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, ya kita tinggal di rumah, ya. Patuhi aturan pemerintah demi keselamatan kita masing-masing, Nesa, dan tetap fokus, tetap mengerjakan tugas. Nah, satu yang Ibu Guru inginkan, tetap berdoa, bantu orang tua, jaga diri baik-baik, bersihkan diri, jangan bermalas-malasan. Saya dengar ada yang bangun jam 10 pagi. Ayo, siapa itu? Ya, tetap setia belajar di rumah. Dan Ibu Guru akan tetap setia memberikan pembelajaran setiap hari. Oke? Salam sehat dari Ibu Guru.